Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 210510146 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus objek lapangan saya yang berjudul Petani Garam di Kecamatan Kaliori, Rembang. Rembang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dan terkenal dengan produksi garam nasionalnya yang melimpah. Lokasinya yang berada pada pesisir pantai di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa Tengah, Jawa Timur. Hampir di setiap pinggir Jalan Raya Rembang Kaliori banyak sekali dijumpai lahan tambak garam yang luas dan berjajar. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yaitu Kecamatan Kaliori. Penduduk di sana yang mayoritas berprofesi sebagai seorang petani garam. Salah satunya adalah Bapak Sardi, pria berumur 73 tahun yang berprofesi sebagai petani garam di desanya. Desa Tambak Agung tepatnya. Bapak Sardi menggarap tambak sewanya sendiri dan memproduksi garam dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam menggarap tambak garam. Beliau menjalankan pekerjaan ini untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan sang istri. Mereka hanya tinggal berdua saja karena anak-anaknya sudah memiliki rumah tangga masing-masing. Proses awal produksi garam dimulai pada musim kemarau tiba, biasanya pada bulan April sampai Oktober. Perkiraan cuaca yang tidak menentu mengakibatkan produksi garam tidak selalu sama setiap tahunnya. Panas matahari memang sangat dibutuhkan karena sebagai faktor pendukung dalam produksi garam tersebut. Lalu Bapak Sardi juga meratakan tanah tambak garam menggunakan selender manual dari kayu, sebab memang permukaan tanah tambak ini tidak rata. Pada musim penghujan seperti bulan November lalu, lahan tambak garam beralih fungsi menjadi tambak ikan bandeng dan udang. Selanjutnya dilakukan pemasangan geomembran pada seluruh sisi tambak dan menggunakan tenaga kincir angin untuk menaikkan air asin dari saluran penampungan air tua ke dalam permukaan tambak. Biasanya proses pemanasan air dan berubah menjadi kristal garam dapat terjadi selama kurang lebih 3-5 hari jika cuaca mendukung. Bapak Sardi juga menambahkan tawas ke air tambak garamnya yang berguna agar garamnya tidak berwarna garam. Dalam setahun, produksi garam yang bisa didapat Bapak Sardi kurang lebih 50 ton. Saat kemarau panjang di lahan tambak yang kurang lebih berukuran 1 hektar tersebut. Permasalahan yang dihadapi banyak para petani garam di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Harga garam juga turut merasakan dampaknya. Harga garam yang anjlok dan hanya mengalami kenaikan harga tak seberapa. Padahal dulu saat produksi garam sangat sulit dilakukan, harga garam sempat mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, hingga 3.000 per kilonya. Namun pada beberapa tahun ini harga garam mengalami penurunan drastis, apalagi adanya pandemi ini yang mengakibatkan krisis ekonomi di Indonesia. Dalam penjualan garam ini, Bapak Sardi melakukan pada beberapa bulan sekali, hingga kadang bisa tahunan sesuai dengan harga pasar garam. Biasanya pada saat musim panas, produksi garam bisa dilakukan minimal 3 hari sekali. Namun saat ini Bapak Sardi lebih memilih menimbun garamnya untuk dijual di kemudian hari pada saat harga garam mengalami kenaikan. Harga garam selanjutnya mengalami kenaikan Rp50 dari harga Rp300 menjadi Rp350 per kilonya. Garam ini biasanya akan dijual ke pengusaha garam kecil hingga pabrik-pabrik besar. Bapak Sardi melakukan penjualan produksi garam ini tanpa melewati perantara, jadi penjualan langsung ke tangan para konsumen. Penjualan garam ini memiliki konsumen bukan hanya di sekitar kota Rembang saja, namun banyak konsumen yang dari luar kota. Para konsumen garam ini tidak selalu membeli hanya pada satu pedagang saja, karena memang sistem produksi mereka kebanyakan memilih mementingkan kualitas garam dan harga garam tidak selalu sama setiap panennya. Sedangkan jika pembelian dari pabrik besar biasanya bisa membeli hingga puluhan ton. Garam yang diproduksi Bapak Sardi ini sudah termasuk pada garam dengan kualitas 2 karena beliau selalu menjaga kualitas garamnya sesuai dengan aturan yang ada. Penghasilan yang didapat Bapak Sardi memang bukan hanya bergantung pada garam saja, karena memang penjualan garam tersebut tidak dapat dilakukan setiap harinya. Namun, Bapak Sardi memiliki kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mencari ikan di sungai dan kadang juga di tambak milik orang lain yang telah dipanen dan nantinya akan dijual ke pengepul. Hal tersebut dilakukan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk hasil penjualan garam nanti akan dibagi untuk membayar sewa,
dan untuk modal produksi garam selanjutnya. Juga ditabung untuk kebutuhan sehari-hari Bapak Sardi. Memang tidak seberapa jika dihitung keuntungan dari penjualan garam tersebut. Bahkan kadang bisa merugi karena harga garam yang sangat rendah. Namun bagi Bapak Sardi sudah cukup untuk biaya hidupnya sehari-hari dengan sang istri. Penjualan bisa dilakukan 2-3 kali dalam setahunnya dan dapat menjual sekitar kurang lebih 10 ton dalam sekali penjualan sesuai dengan permintaan konsumen. Satu karung garam kisaran 50 kg, jadi Rp350 dikali 10.000 kg sama dengan Rp3.500 dikali 3 kali penjualan, jadi hasilnya Rp10.500. Penghasilan ini jika pada saat harga garam rendah dan penjualan garam tidak menentu dalam setiap tahunnya. Namun Bapak Sardi tidak selalu menjual seluruh hasil produksinya, melainkan beliau juga menyiksakannya dalam pondok garam sebagai stok penjualan berikutnya, terutama pada kenaikan harga garam. Jika dihitung, penghasilan tidak sebanding dengan modal biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Untuk mengurangi kerugian ini, Bapak Sardi melakukan pengurangan biaya produksi dengan mengurangi perbaikan geomembran yang membutuhkan biaya yang lumayan cukup mahal. Dalam kebutuhan sehari-hari, Bapak Sardi memang tidak terlalu memiliki banyak tanggungan, karena hanya untuk menghidupi dirinya sendiri dan sang istri. Karena kedua anaknya telah mempunyai keluarga sendiri, pengeluaran yang digunakan hanya untuk makan setiap harinya, lalu membayar tagihan listrik dan air, serta membeli rokok untuk dirinya sendiri, serta kebutuhan lain yang tak terduga-duga per bulannya atau per minggunya. Beliau tidak ingin menyusahkan anak-anaknya dengan bekerja sebagai petani garam ini. Beliau memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa harus meminta pada anak-anaknya. Permasalahan yang dihadapi Bapak Sardi dan banyak petani garam lain ialah penurunan harga garam yang sangat rendah dan produksi garam yang terganggu oleh kondisi cuaca yang tak dapat diprediksi. Pada beberapa tahun ini, tepatnya sekitar pada tahun 2019 akhir, harga garam sangat rendah dan hanya mengalami sedikit kenaikan harga. Padahal biasanya saat musim penghujan tiba, harga garam mengalami kenaikan harga karena produksinya yang sudah tidak dapat dilakukan. Bahkan pernah harga garam mengalami kenaikan harga tertinggi bisa Rp3.000 per kilonya. Apalagi adanya garam impor yang menjadi pesaing garam lokal di pasaran, sehingga Bapak Sardi telah memperkirakan jika pasokan garam melimpah, maka harga garam di pasaran semakin turun. Banyak petani garam yang memilih menimbun garamnya dengan alasan saat harga garam mengalami kenaikan, maka petani akan menjual garamnya sesuai dengan modal dan tenaga yang dikeluarkan untuk produksi garam tersebut. Namun hingga saat ini harga garam hanya mengalami kenaikan yang tidak seberapa. Bapak Sardi masih berharap harga garam mengalami kenaikan harga dan kegiatan impor garam bisa dikurangi karena sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup para petani garam. Permasalahan lain yang dihadapi ialah kualitas mutu garam tersebut. Garam yang dihasilkan kurang memenuhi standar garam yang ada di Indonesia dan masih kekurangan kandungan NaCl yang seharusnya menjadi faktor utama mutu garam tersebut. Hal ini disebabkan karena air yang digunakan dan waktu pemanenan yang begitu singkat dan kurang tua karena adanya perubahan cuaca yang tidak menentu, sehingga melakukan permanenan singkat seperti mendadak mendung dan dikhawatirkan akan turun hujan, maka segera dilakukan panen agar garam yang telah mengkristal tidak berubah cair lagi dan air yang digunakan kurang tua untuk mendapat hasil garam yang maksimal. Serta modal yang kurang juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Sardi dan banyak petani garam lainnya tentunya. Untuk melakukan sewa tambak ini saja, Bapak Sardi meminta bantuan modal kepada menantunya. Lalu harga garam yang tidak sesuai dengan modal awal dan biaya produksi yang dikeluarkan sehingga mengalami kerugian yang cukup signifikan. Teori pasar yang digunakan dalam usaha garam ini ialah teori pasar oligopoli, karena memang di Kecamatan Kaliori ini banyak sekali masyarakat yang berprofesi sebagai petani garam, namun mereka mempunyai kualitas produksi garamnya masing-masing dan banyak konsumen yang mempunyai pilihan dalam membeli garam tersebut sesuai kebutuhan, sehingga para petani garam di Kecamatan Kaliori tersebut tidak saling bersaing dalam mendapatkan konsumen. Perilaku produsen. Teori yang terdapat pada usaha tani garam ini menggunakan one input variabel, karena memang dalam produksi garam tidak dapat ditentukan jumlah produksinya, namun dapat berubah dalam jangka waktu yang pendek.
Dalam permintaan konsumen terhadap garam ini tidak menentu, apalagi adanya garam impor yang masuk di Indonesia dan menjadi pesaing garam lokal yang ada. Karena kualitasnya lebih tinggi dan harganya relatif lebih rendah dibanding garam lokal, sehingga garam lokal mengalami pergeseran penjualan dan harga garam lokal menurun. Inflasi dan pengangguran adalah pokok permasalahan yang sering dihadapi oleh negara Indonesia dan menjadi sumber dari pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang berkualitas. Sehingga banyaknya inflasi berarti banyak pula pengangguran yang ada. Pada beberapa tahun harga garam mengalami penurunan, namun pada tahun ini harga garam sudah mengalami kenaikan. Produksi garam yang sudah sulit dilakukan apalagi pada musim penghujan seperti ini, ditambah lagi kualitas garam lokal masih banyak yang di bawah standar karena pengaruh air hujan. Sehingga para konsumen banyak yang mencari garam kualitas baik maupun sedang meski dengan harga yang cukup mahal. Hal ini menguntungkan para petani garam karena beberapa tahun ini mereka sempat mengalami kerugian yang cukup besar. Namun adanya garam impor yang masuk dengan mudahnya di Indonesia juga menjadi pesaing garam lokal yang ada, apalagi garam impor memiliki harga yang dapat bersaing dengan garam lokal. Pada tahun 2019 lalu, yang mana adanya COVID-19 ini dan menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi redup, termasuk para petani yang ikut merasakan dampaknya. Harga garam mengalami penurunan yang sangat drastis, padahal pengeluaran petani dan modal cukup besar. Padahal mereka tahu pada setiap tahunnya, apalagi pada bulan-bulan musim penghujan, harga garam akan mengalami kenaikan. Namun pada sekitar 3 tahun ini, harga garam tidak mengalami kenaikan sehingga mereka banyak yang pesimis dan meninggalkan pekerjaannya karena sudah tidak sanggup dan kehabisan modal untuk melakukan produksi garam tersebut. Dan tidak sedikit juga dari mereka malah menjual karena produksi garam sudah tidak memungkinkan dan mencari pekerjaan lain sudah sangat sulit karena dampak pandemi COVID-19 ini. Kebijakan yang diberikan pemerintah sekitar untuk mengatasi permasalahan dengan melakukan penyuluhan kepada para petani garam terhadap teknologi yang berguna dalam memperbaiki kualitas garam lokal. Dan bagi pemerintah melakukan pembatasan garam impor yang menjadi pesaing garam lokal sehingga garam lokal tidak tergeser oleh adanya garam impor yang masuk di Indonesia ini. Hal itu akan membuat para petani semakin semangat dalam melakukan produksi garam sehingga tidak banyak petani yang menjadi pengangguran karena kehabisan modal dan sulit mencari pekerjaan lain karena kebanyakan petani hanya mempunyai kemampuan menjadi seorang petani garam karena memang pekerjaan tersebutlah yang telah ditekuni bertahun-tahun demi menghidupi keluarga dan menyambung hidup. Pada beberapa tahun ini, harga garam hanya mengalami sedikit kenaikan harga, sehingga banyak petani yang merugi karena perhitungan modal yang dikeluarkan cukup banyak. Namun, harga jual garam tidak mendapatkan keuntungan maupun balik modal, sehingga banyak petani garam yang mengurangi pengeluaran untuk merawat lahan tambak garam tersebut dan menyebabkan kualitas garam kurang memenuhi standarisasi mutu pergaraman di Indonesia. Pemerintah melakukan impor garam besar-besaran karena adanya ketimpangan jumlah produksi dan konsumsi garam nasional yang ada di Indonesia. Kebutuhan masyarakat terhadap garam memang sangat besar, namun hasil garam yang dihasilkan oleh petani masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat dan kualitas garam yang dihasilkan juga kurang bagus. Faktor tersebut disebabkan karena hujan yang tak dapat diprediksi, sehingga garam ini mengalami penurunan harga, karena termasuk ke dalam garam level K2 hingga K3, yang berarti kualitasnya kurang bagus. Garam memang termasuk dalam kebutuhan pokok yang paling dicari oleh masyarakat, terutama bagi perusahaan produksi makanan yang menggunakan garam sebagai bahan campuran produksinya. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan impor garam untuk mencukupi kebutuhan garam nasional yang ada. Oleh petani mengungkapkan adanya garam impor yang masuk ini sangat berpengaruh dengan harga pasar garam dan tidak sedikit juga petani yang mengalami kerugian karena biaya produksi garam yang cukup banyak namun harga garam tidak sesuai yang dihasilkan terutama bagi petani di Kaliori ini. Padahal para petani sudah berupaya menggunakan teknologi yang lebih maju agar dapat menghasilkan garam yang sesuai dengan kualitas garam yang dibutuhkan. Pemerintah yang melakukan impor garam secara besar-besaran demi memenuhi kebutuhan garam di Indonesia, karena dinilai petani garam lokal masih belum bisa memenuhi kebutuhan garam nasional.
Sehingga dengan adanya garam impor yang masuk di Indonesia ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pendapatan para petani garam lokal. Apalagi pada masa pandemi seperti ini yang semakin memperburuk keadaan pendapatan petani lokal. Harga garam yang semakin anjlok sehingga strategi yang dilakukan para petani garam di Kaliori ini mengupayakan pelaksanaan produksi garam menggunakan teknologi yang sudah maju dan berkembang dengan memperbaiki lahan tambak garam agar mendapat garam yang lebih berkualitas serta memperhatikan kandungan NaCl pada garam tersebut. Karena memang menjadi standarisasi kualitas mutu garam dan memperbaiki serta mengontrol kualitas air laut di penampungan yang menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kualitas garam. Berdasar dengan masalah yang dihadapi saat ini, seharusnya pemerintah lebih memahami permasalahan yang dihadapi para petani garam lokal. Dengan mengurangi impor garam yang masuk di pasar dan berakibat pada pergeseran nilai harga garam lokal yang berakibat pada sulitnya mengatur perputaran dana modal bagi para petani. Dan sebagai petani, garam juga turut ikut berperan dalam menghadapi masalah yang dihadapi seperti harus lebih sedikit memangkas biaya produksi yang dibutuhkan namun masih tetap memperhatikan peningkatan kualitas produksi garam dengan sedikit merubah tatanan lahan tambak yang masih tradisional ke teknologi yang lebih maju. Setidaknya dengan memperbaikan saluran penampung air muda dan penampung air tua yang berpengaruh dengan hasil produksi garam tambak ini. Semakin tua airnya, maka semakin mendapat kristal garam yang bagus karena kebanyakan petani hanya ingin memanen garamnya secara terus-menerus tanpa memikirkan kualitas garam yang bisa berwarna keruh dan kurangnya kandungan NaCl pada garam. Hal ini terjadi karena cuaca yang memang dapat berubah seketika dan yang misalnya dari panas bisa mendadak hujan. Dengan adanya peningkatan kualitas mutu garam yang bagus akan menjadikan garam lokal tidak kalah dan dapat bersaing dengan kualitas garam impor dan perekonomian petani menjadi lebih baik.